kartu neneknya. Dan untuk non-muslim, jadi insya Allah kami akan siapkan guru agama, baik yang muslim maupun non-muslim, baik Tionghoa maupun Kristiani maupun Hindu. Kami ingin ada guru-guru yang akan kita tempatkan di sekolah umum, sehingga semua agama gurunya akan memberikan tugas kepada anak kita, sehingga di rumah dia bisa maksimal untuk belajar menghafal Quran dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru agama masing-masing. Baik masuk SMP kami juga tekankan, jadi semua anak SD sekolah umum masuk SMP umum wajib ada ijazah TPA atau MDA. Kami ingin TPA MDA di Kota Dumai hidup Bapak Ibu sekalian. Sekarang ada 150 sampai 200 TPA kita yang hampir dibilang tidak hidup. Insya Allah dengan aturan yang kami buat ini, kami ingin selain TPA hidup, di rumah ada pendidikan, di lingkungan ada pendidikan, dan di sekolah ada pendidikan agama. Dan insya Allah ini akan menguatkan dari basic agama anak kita. Dan insya Allah yang terakhir untuk SMA. Jadi kami tekankan Bapak Ibu sekalian, SMA kami ada program Fardu Kifayah. Kami ingin anak-anak kita selama 3 tahun nanti di SMA dia sudah mampu sebagai imam, sebagai mengkafani, memandikan kita nanti orang tua kalau kita meninggal. Dan juga kami akan tambah muatan seni budaya dan olahraga. Kami ingin di sekolah SMA dan SMP ada muatan seni budaya dan olahraga, sehingga apa? Yang kreatif, yang punya bakat bisa menyalurkan bakat dari sekolah. Kami ingin anak-anak kita dia disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif, sehingga insya Allah saya yakin setiap event-event atau hari-hari besar di Kota Dumai kita akan buat pertandingan antara sekolah SMP SMA agar mereka juga berkreatif dan mereka semangat untuk melatih diri dan juga untuk mengembangkan bakat anak-anak kita. Terakhir program pendidikan kami yaitu program pendidikan tuntas untuk anak tak mampu berprestasi. InsyaAllah kami akan anggarkan satu kelurahan 2 orang. Jadi kita ada 33 kelurahan, ada 66 anak yang prestasi dan tak mampu akan kita kuliahkan. Untuk apa? InsyaAllah kalau dia tamat nanti dia bisa mendongkrak ekonomi keluarganya. Kita akan kerjasama dengan perusahaan di Kota Dumai. Butuhnya apa? Sehingga nanti sebelum anak ini kita kuliahkan, kita ada MOU dengan perusahaan dan siap menampung anak kita sesuai jurusan dimintanya. Kalau dia minta teknik mesin, kita siapkan anak-anak kita, sehingga insya Allah 4 tahun 5 tahun ke depan anak kita selama kuliah nanti yang kita biayai dari APBD dapat langsung kerja dan dengan skill yang baik diterima oleh perusahaan-perusahaan di Kota Dumai. Baik, kesehatan, pendidikan kami anggap selesai. Yang ketiga, masalah ekonomi. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita juga saat ini sangat miris. Banyak perusahaan di Dumai ini yang dibilang cukup besar-besar, tapi kita lihat setiap kami pertemuan banyak yang ngeluh. Kenapa? Banyak yang nganggur. Insya Allah ke depan Februari kami lantik, Maret langsung kami berlakukan. Tidak kami benarkan Baduk Capil untuk mengeluarkan KTP untuk mendatang. Tidak kami benarkan. Untuk apa? Kami ingin mengontrol pendatang ke Kota Dumai, sehingga lapangan kerja yang dibuka oleh perusahaan wajib menerima anak-anak Kota Dumai yang sudah punya EKTP Dumai. Kenapa? Insya Allah kami akan instruksikan Dinas Tenaga Kerja untuk meminta secara jujur perusahaan berapa kebutuhan real setiap tahunnya, penerimaan buruh, tenaga kerjanya, juga yang masuk stafnya. Kami yakin kita akan siapkan. Kami berharap Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak kita maksimal untuk mengurangi pengangguran, tapi yakin dengan mereka jujur kepada kita, kita akan buka seleksi umum untuk anak-anak kita. Insya Allah kita akan coba secara independen, sehingga penerimaan perusahaan ini yang diikuti oleh anak kita dapat diseleksi dengan baik. Kalau dia memang lulus, dia lulus. Tidak ada rekom si A, rekom si B. Kami ingin anak kita dapat bersaing dengan sehat, dan insya Allah yang bersaing anak Dumai, bukan anak Dumai, bukan anak luar, tapi anak Dumai. Sehingga yang lulus pun anak Dumai. Insya Allah kami akan tekankan kepada perusahaan, dan kami berharap dengan kita membuat aturan ini, peluang anak kita dan mengurangi angka pengangguran dapat kita tekan sedemikian rupa. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, selain pekerjaan juga ada yang lebih penting. Bapak Ibu sekalian, Dumai sekarang tol sudah buka. Tadi kami PRT ke Pantai Koneng, hampir rata-rata masuk mobil-mobil dari baru. Hampir rata-rata Pak. Saya hitung tadi sore saja kami lebih 100 masuk mobil ke Pantai Koneng Pak.
Sore saja, ini bukan hari kerja, bukan hari libur, hari kerja. Bayangkan setiap weekend nanti akan ramai orang ke Dumai. Mohon maaf, Pantai Koneng belum layak, belum maksimal secara pariwisatanya. Insyaallah ke depan kami tadi sudah jumpa Bang Koneng, kami ingin bangun Pantai Koneng. Dia siap. Yang penting kita membantu infrastruktur. Untuk apa? Agar pantai-pantai di Kota Dumai dapat kita benahi. Saya yakin orang Pekanbaru, orang Siak, orang Kandis, Duri dan sekitarnya butuh wisata. Dan wisata ada di Dumai. Pertama kita ada kuliner. Kalau kuliner insyaAllah kita dibanding Pekanbaru kita lebih banyak. Kenapa? Kita buka 24 jam. Hampir jalan ombak dan sebagainya ini buka, Pak. Ini hal yang cukup luar biasa. Ke depan kuliner Kota Dumai akan kita benahi. Ada 4 tempat yang kami akan benahi. Pertama Jalan Ombak, Janur Kuning, Jalan Dok, dan satu lagi di Taman Bukit Gelanggang. Kami ingin kesan wisata kuliner betul-betul dapat kita jual ke masyarakat yang ada datang ke Dumai. Berikutnya Pantai Purnama dan Pantai Teluk Makmur, baik Koneng dan sekitarnya. Kami ingin jalan masuk pasumnya, baik toiletnya, baik musolanya, baik tempat kulinernya, ini akan kita kemas sedemikian rupa. Saya berharap banyak Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ini ikon yang luar biasa untuk Dumai. Saya rasa tidak perlu biaya mahal, hanya perlu komitmen wali kota dan DPRD untuk sama-sama membangun pantai kita sebagai ikonnya pantai untuk Sumatera. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau malam minggu insyaAllah target kita nggak banyak, 1000 mobil masuk ke Dumai, 1000 orang pula yang akan nginap di hotel kita, 1000 orang pula yang akan makan di Kota Dumai, 1000 orang pula yang akan membeli hasil rumah tangga kita. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kerupuk cabai sekarang laris luar biasa. Kerupuk cabai, Purnama dan sebagainya laris luar biasa. Ini baru kerupuk cabai. Bayangkan kalau kita besok ada yang di rumah tangga, ada yang buat pulu komojo, ada yang buat kerajinan tangan, ini akan menjadi daya tarik untuk pendatang Kota Dumai. Baik, tadi sudah wisata kuliner, pantai. Berikutnya, tadi pagi kami Pak Anda, PRT, kami ke Basilan Baru. Ada tempat suluk di sana Pak, ada tempat suluk. Ini luar biasa. Hari-hari mereka setiap suluk ada sekitar 500 sampai 1000 yang suluk. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, ini akan kita benahi bukan hanya untuk Dumai. Wisata religi suluk yang kita buat untuk Riau dan luar negeri, Malaysia, Thailand maupun Vietnam. Kenapa kami ingin merubah struktur dari tempat suluk, baik masjidnya, tempat suluk sendiri dan jalan masuknya, termasuk tempat kuliner dan homestay-nya, penginapan-penginapan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, 2021 kita benahi, 2022 akan kita panggil Tuan Guru ke Dumai dan kita akan buat haul. Saya tidak mimpi banyak Bapak Ibu sekalian, hanya 3000 orang saja untuk Riau datang kemari. Bayangkan kalau 3000 setiap tahun ke Dumai, ini akan mendongkrak ekonomi kita cukup signifikan. Dan insya Allah kami berharap ini bisa kita kerjakan. Kami sudah hitung tadi Bang Anda, hanya berbagai masjid, tempat parkir, tempat rumah suluknya, jalan masuk, gapura dan pasumnya, baik toilet maupun sebagainya, sehingga insya Allah ini akan betul-betul tempat wisata religi yang aman, bersih dan betul-betul dapat dinikmati oleh warga yang kemari. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita kelangkat bukan 10.000, 100.000 orang kelangkat di Tanjung Pura sana, di Tanjung Pura Langkat. Begitu banyak Bapak Ibu sekalian. Ini kami berharap kalau kita buka hall sini, kami nggak mimpilah 3.000 kami target pertama, tapi saya yakin lebih. Kita tunjukkan dulu bahwasanya wisata religi suluk kita di Basilan Baru layak untuk kita jual. Berikutnya tadi sudah ikon wisata, pantai Basilan Baru suluk, kuliner. Berikutnya ada Bandar Bakau. Bandar Bakau sudah jadi Bapak Ibu sekalian, tinggal kita mengemas saja. Tempat kuliner belum nyaman, ada yang runtuh belum selesai. Ini akan kita benahi. Insya Allah kita akan buat baik Bandar Bakau. Tinggal kita kemas. Insya Allah Bandar Bakau menjadi wisata internasional. Kenapa? Sekarang sudah banyak bule-bule, hanya tempatnya yang belum baik dan akan kita kemas. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, wisata Islamic Center. Jadi insya Allah kita Dumai akan bangun Islamic Center. Untuk apa? Kami ingin
Orang ke Dumai kemari ingin melihat masjid yang tercantik. Dan di Islamic Center akan kita siapkan kios-kios Bapak Ibu. Kios-kios untuk perkecamatan. Kami ingin camat lurah mengkoordinir setiap rumah yang bisa menghasilkan hasil kerajinan rumahnya bisa kita pampangkan di kios-kios yang kita siapkan di Islamic Center. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya yakin dengan 5 ikon tadi kita akan menjadi kota wisata Dumai. Ini ke depan Bapak Ibu sekalian, target kami tidak mulu-mulu. 2001 kami lantik, 2022 sudah ada nampak hasil separuhnya. Dan 2023 insyaallah mimpi kami ini, program kerja kami ini akan kami nyatakan. Karena saya yakin ini tidak perlu biaya mahal, hanya perlu keseriusan dan perlu seni. Kami yakin perlu seni untuk membangun hal-hal yang sifat positif. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kami mohon doanya. Kenapa? Kami insyaallah tanggal 9 Desember dengan Pak Amris akan maju dan akan pemilihan tanggal 9. Mohon, mari kita memilih dengan cerdas. Jangan terlena dengan janji-janji politik yang tidak masuk akal. Kami menyampaikan ini, mohon maaf, kami sudah di kesehatan, kami hanya mengoptimalkan saja. Uangnya sudah ada. Baik yang tadi di kesehatan, pendidikan juga. Pendidikan hanya menyiapkan guru saja. Kami hitung kami butuh 350 guru agama. Saya yakin SDM kita sudah ada. Hanya menyiapkan honor saja. Kita akan seleksi tamatan UIN maupun dari STAI maupun dari pondok-pondok pesantren yang layak untuk kita siapkan untuk guru-guru di SD, SMP dan SMK. Ini tidak mimpi Bapak-Bapak, hanya kami perlu untuk menganggarkan untuk honor-honor guru. Berikutnya untuk masalah tadi ekonomi. Saya yakin dengan keseriusan kita untuk betul-betul memprioritaskan anak-anak tempatan, saya yakin Dumai ke depan pengangguran akan lebih sedikit dan kita akan maksimalkan untuk usaha mandirinya. Dengan wisata kita hidupkan, saya yakin. Ini Pak RT, sebetulnya ini pulang besar nih. Tol masuk ini mohon maaf, masjid kita jalan Pura penuh Pak, parkir kurang. Saya lihat tidak ada jajanan, tidak ada jualan hasil-hasil industri. Saya yakin kalau dia punya jiwa bisnis, membuka tempat-tempat kios-kios kecil, orang pulang ke Pekanbaru dia akan singgah beli Pak. Ini tolong Pak RT pikir Pak RT, ini peluang besar. Insya Allah kami akan coba kemas nanti bagaimana kios-kios yang kita buat betul-betul dari kita, sehingga nanti orang tempatan di sini bisa berusaha. Bayangkan bisa menjajakan minuman, bisa menjajakan makanan, bisa hal yang positif ataupun hal-hal apa hasil-hasil industri. Saya optimis Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mereka pulang 1,5 jam ke Pekanbaru. Mereka akan butuh akan melihat ada oleh-oleh Dumai, ada kaos yang kita buat merek-merek Dumai. Ini hal yang positif Bapak Ibu sekalian. Kami akan kembangkan dan kami akan usahakan kita punya Basnas. Insyaallah Basnas ke depan akan menjadi primadona kita. Kami ingin Basnas akan membantu model Bapak Ibu sekalian yang sifatnya usaha industri kecil, usaha rumah kecil, UMKM. Kami yakin dengan kami sungguh-sungguh kita bersama, saya yakin Dumai ke depan akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu mohon tanggal 9 penentu untuk kepala daerah yang akan datang. Penentu untuk wali kota 4-5 tahun ke depan. Kalau kita memilih karena uang, mohon maaf, jangan kita sesalkan Pak. Jangan kita nanti menyesal. Kalau jalan perwira nggak bagus, wajar. Kenapa? Kita sudah menerima 200-300 ribu dari yang punya duit. Kami Amris tidak akan memberikan duit Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kami saat ini mohon maaf sudah meninggalkan status pegawai kami. Kami berhenti jadi pegawai negeri Pak. Kami masih ada kerja 15 tahun lagi. Kenapa kami ingin Pak? Mohon maaf sekarang maksiat di mana-mana Bapak. Menjadi apa pemikiran kami? Kenapa kami ingin jadi wali kota? Karena Pak mohon maaf di kota kalau jam 2 jam 3 malam begitu banyak maksiat Pak. Di ampang-ampang bahkan besar Pak. Di masuk rumah Pak. Bus-bus yang singgah itu Pak mohon maaf. Truk yang singgah rata-rata Pak rumahnya menyiapkan perempuan nakal Pak. Mohon maaf ini akan kami berantas. Kami akan berantas Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ini yang kita harapkan sehingga nanti kita sebagai ayah, sebagai orang tua laki-laki tidak fokus ke judi. Bayangkan kalau kita menjudi Bapak Ibu sekalian, habis pula uang untuk keluarga kita. Kalau kita tempatnya nakal Pak, mohon maaf akan habis pula uang kita Pak. Ini yang kami berantas Bapak Ibu sekalian, sehingga insyaallah kami berkomitmen dengan Amris bagaimana Dumai betul-betul madani, bukan hanya slogan tapi betul-betul terrealisasi. Kami tidak tutup karaoke Pak. Tidak akan kami tutup karaoke. Tidak akan kami tutup hotel. Kami hanya mengontrol perempuan nakal dan minuman keras Pak. Kita juga perlu hiburan lah.
Pendatang juga perlu hiburan. Silakan karaoke, tapi karaoke yang tidak menyiapkan minum keras dan perempuan nakal. Kita siapkan keluarga boleh karaoke. Untuk apa? Karaoke juga perlu hidup, Pak. Dia ada tenaga kerja, ada usaha. Hotel juga ada usaha, Pak. Kalau sudah tutup, Pak, berapa pula yang nganggur? Kami hanya mengontrol, Pak. Tapi kami yakin dengan orang datang kemari, Pak, maksiat tidak perlu lagi. Kenapa? Orang perlu nginap di hotel. Orang perlu karaoke, Pak. Sifatnya keluarga. Maka kita akan jaga, Pak. Pertama, keamanannya. Kenapa? Kalau ada tempat wisata aman, orang akan nyaman kemari, Pak. Bisa 24 jam mereka hilir jalan santai bisa. Mereka nyantai, Pak, tidak terganggu oleh keamanan kenyamanan keamanan, Pak. Saya yakin Dumai akan menjadi kota besar, Pak. Dumai akan menjadi kota terkenal di seluruh dunia. Lebih kurang Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.